Kemudian mentafakuri, kok kenapa orang ke Masjidil Haram atas nama umroh, atas nama haji, sampai kuota haji ada yang 15 tahun, 20 tahun. Tapi pulang haji, pulang umroh gak berbekas. Tadi disampaikan dari travel kita paling banyak kita mendatangkan umroh. Tapi pulang umroh hampir nyaris gak ada dampaknya. Bapak berenung dulu di zaman Syekh Abdul Fattah, sebelum Saudinya dikuasai oleh paham Wahabi. Di sana, Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu bergiliran 4 mazhab. Duhur madhab Syafi'i, Asar madhab Maliki, terus seperti itu. Begitu toleransinya terhadap 4 madhab fikih. Tapi sekarang nggak ada seperti itu. Jadi pulang umroh itu ya bawa oleh-olehnya hanya korma aja. Betul nggak ibu-ibu? Pantesan tawafnya lamanya di mall. Tawaf itu kan muter artinya. Beli ini, muter, beli itu. Gitu. Kali tawaf di Ka'bahnya mah nggak betah. Makanya pulangnya bawa apa? Ya cuma korma lagi, korma lagi. Kenapa kok nggak ada dampak yang signifikan? Dulu orang berangkat haji, pulang itu membawa pembaharuan di kampungnya. Membawa energi yang ada di kampungnya. Semangat ibadah, bahkan ketika dijajah, semangat ingin membebaskan dari penjajahan. Tuh, semangat haji membawa dampak signifikan. Kenapa hari ini banyak jemaah umroh? Tadi setahun aja berapa juta. Tapi pulang hampir nggak ada dampak. Kemudian dalam tafakur itu Allah ajarkan, ya, Masjidil Haram tempatnya pahala, padilah dilipat gandakan. Sholat 1 kali dibalas 100.000 kali. Di Madinah sholat 1 kali dibalas 1000 kali. Kenapa dibalas 100.000 di Mekah? Karena ada Ka'bah. Ka'bah adalah inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubaraka. Tempat ibadah yang pertama dibangun di muka bumi adalah Ka'bah. Sebelum Nabi Adam turun dari surga ke bumi, Allah perintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Kemudian selesai bangun Ka'bah, malaikat itu tawaf 7 putaran. Sehingga sholat di sana dilipat gandakan sampai 100.000. Karena yang paling tua, yang paling pertama tempat ibadah di muka bumi. Itu sebabnya. Di Madinah karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kampungnya Nabi menyampaikan risalah Allah. Nah, ketika bertafakur begitu, Allah mengajarkan, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempat mencari padilah. Tapi ada tempat yang lebih hebat, mencari Allah. Beda nggak mencari padilah Allah, mencari Allah? Beda nggak? Seperti tadi ikhlas ada yang karena Allah, ada ikhlasnya yang baru kepada pahala. Di mana? Dimanapun mursyid berada, dimanapun ulama pewaris Nabi ada, disitulah tempat untuk menyampaikan hati para murid kepada Allah. Bukan membanyakan padilah, tapi menyampaikan hati murid kepada siapa? Nah, besaran sampai kepada Allah, besaran padilah. Jauh. Besaran sampai kepada Allah daripada padilah. Dimanapun dulu para mursyid di Timur Tengah, di Jabal Abi Qubais, samping Masjidil Haram yang sekarang dibuat pilaknya Raja Saudi. Di situ ada Zawiyah Tarekat Idrisiyah, ada Zawiyah Tarekat Naqsabandiyah. Mursyid-mursyid di Timur Tengah. Tapi ketika Tarekat Idrisiyah dibawa tahun 32, mursyid yang tadinya Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi tinggal di Jabal Abi Qubais Mekah Al-Mukarramah, Syekh Abdul Fattah disuruh bawa tarekat ini ke Pulau Jawa. Mursyidnya pindah ke mana? Ke Indonesia. Aman apa enggak Indonesia? Dibandingkan dengan Suriah, aman mana? Jauh, Pak. Apa ketemu dengan orang Suriah ya? Yang satu ulama, yang satu dokter. Dua-duanya pisah sama keluarganya. Sedih, Pak. Pilu. Sudah 14 tahun kondisi kacau di Suriah. Dulu Suriah itu di zaman Nabi tempat wali abdal di sana. Dalam satu hadisnya, dan hadis itu ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Di zaman Nabi wali abdal tinggal di Syam, Suriah.
Sekarang nggak ada wali Allah. Makanya kacau. Tanda kalau ada wali Allah, Allah jaga tempat itu dari rasa takut. Diberikan aman. Indonesia aman apa enggak? Alhamdulillah, pergantian rejim, pergantian presiden, aman. Karena ada apa? Ada wali-wali Allah. Ya, tandanya wali Allah, adanya mursyid, adanya wali Allah, tempat itu atau negara itu jadi aman. Kenapa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, menurunkan balanya kepada satu kaum, engkau ada di situ. Sekarang pewarisnya ada di situ. Dulu nabinya ada di situ. Sekarang pewarisnya dimanapun berada, tempat itu aman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu